Halo semuanya, balik lagi di channelnya Ibor23 bareng aku, Ibor. Makasih banget udah klik di video ini. Makasih juga udah subscribe di channel ini. Dukungan kalian berarti banget buat aku. Dan buat yang belum subscribe, jangan ragu lagi, langsung sikat tombol subscribe di bawah. Sikat tombol like-nya juga dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Di video ini aku bakal ngomongin tentang jadi lulusan IPDN. Meskipun pendaftaran IPDN tahun ini belum buka ya, tiba-tiba kalian aku ceritain lulusan IPDN. Alasan aku mau buat video ini adalah ada video YouTube lain yang shout out Ibor23 di videonya. Jadi aku ngerasa, ayo kita jawab. Aku juga udah pernah bikin video tentang lulusan IPDN sih, tentang karir pertama lulusan IPDN. Kalian bisa check it out videonya, ada di link di bawah. Kalian buat nambah insight buat kalian, pengetahuan gimana sih nanti kalau udah lulus sebagai praja IPDN. Jangan sampai kalian nyesel, kalian ngerasa salah pilih. Mending kalian tahu sekarang. Kalau kalian nggak cocok, kalian bisa milih untuk nggak kuliah di IPDN daripada kalian maksain kuliah di IPDN, ngerasa nggak nyaman, nggak kerja, malah bikin onar. Kita langsung aja ke channelnya SPRMZ. Ya, ini channel YouTube-nya senior aku angkatan 20, Bang Ari. Check it out, beri dukungan, subscribe di channelnya, tonton videonya. Siapa tahu kedepannya kalian juga bisa diskusi dengan Bang Ari. Judul videonya adalah lulusan IPDN jadi tukang antar surat. Bang, belum muter bang. Oh, udah. Udah lah. Iya. 3, 2, 1 mulai. Halo. Video ini adalah personal thought and based on my experience. Jadi, setiap lulusan IPDN tidak akan mengalami pengalaman yang sama seperti yang saya rasakan. Karena rambut kami saja yang sama hitam, tapi jodoh, pertemuan, maut, dan rezeki udah ada Allah yang ngatur. Tertarik? Kita lanjut. 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada yang nonton. Let's go. Halo, perkenalkan saya Ari Miranda, seorang ASN biasa aja, lulusan IPDN tahun 2013, angkatan 20. Tidak seperti teman-teman atau junior saya yang selain seorang ASN juga berkarir sebagai selebgram. Tunggu dulu, selebgram itu karir ya? Selain selebgram, ada juga yang berkarir sebagai YouTuber, musisi, fotografer, bahkan motivator. Pokoknya keren-keren, saya aja yang enggak. Lulus tahun 2013, berarti saya sudah bekerja kurang lebih selama 7 tahun sebagai seorang ASN lulusan IPDN. Dan ini adalah cerita pertama saya setelah sekian lama bekerja. 11, tepatnya di bulan Agustus, saya bersama 1458 orang teman seangkatan resmi menjadi Pamong Praja Muda, sebutan untuk praja IPDN yang telah lulus dan siap mengabdi ke seluruh penjuru Nusantara. Acara kelulusan itu diawali dengan upacara pelantikan Pamong Praja Muda yang dilaksanakan di lapangan Parade Abdi Praja oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Momen ini begitu sangat tidak terlupakan karena momen ini adalah momen pertama kembali Presiden hadir datang ke pelantikan lulusan IPDN setelah 6 kali sebelumnya Presiden tidak hadir dan hanya diwakili oleh Wakil Presiden. Ketidakhadiran Presiden di pelantikan sebelumnya merupakan harga yang harus dibayar dari masa-masa kelam yang pernah dialami oleh IPDN. Silakan Google. Cliff Muntu ya, yang dimaksud masa kelamnya itu Cliff Muntu tahun 2007, angkatan 17 atas nama Cliff Muntu meninggal. Hukumannya ada beberapa perubahan besar yang fundamental terjadi di IPDN. Yang pertama, kampus regional. Yang kedua, presiden nggak mau hadir dalam pelantikan. Yang ketiga, penerimaan angkatan 19 diundur 1 tahun. Dan sejak saat itu pula masuk IPDN tidak langsung jadi PNS. Oleh karena itu, angkatan saya juga sering disebut sebagai agent of change, ya, agen perubahan, karena diharapkan angkatan kami bisa memperbaiki citra IPDN di masa-masa yang akan datang. Dan ini terbukti loh, dengan angkatan-angkatan di bawah saya dilantik oleh Presiden. Well, good job. Bang, mau minum? Enggak, masih tahan. Kalau intro lagi boleh nggak? Enggak. Minum aja ya. Lulus di akhir Agustus 2013, di bulan Septembernya saya nggak bisa langsung pulang dan kembali ke daerah karena ada diklat lanjutan yang harus saya lalui, namanya diklat kepemimpinan tingkat 4, semacam diklat penjenjangan karir untuk mulai berkarir sebagai pejabat struktural. Bingung ya? Gimana ya jelasinnya? Coba tanya Ibor23 lah, itu junior saya di YouTube juga, pasti kalian tahu.
Yang dimaksud Bang Ari itu diklat PIM ya. Ini diklat yang harus diikuti PNS kalau mau masuk ke jabatan struktural tertentu. Diklat PIM 4 kalau mau naik ke eselon 4, diklat PIM 3 dan seterusnya sampai diklat PIM 1 kalau mau masuk ke jabatan eselon 1. Ya sama kayak TNI Polri lah, kalau mau naik pangkat atau jabatan ada Sespima dan seterusnya. Tapi makin lama ini makin kelihatan formalitas aja sih. Banyak yang udah naik eselon 4 duluan baru diikutkan diklat PIM 4. Kan aneh. Bang nggak mau ganti baju aja bang? Loh, kenapa? Kan orang udah tahu kalau abang ASN. Tapi aku kan mau pamer. Tapi kan orang udah tahu bang. Kan tadi dari awal abang udah bilang kalau abang itu ASN. Loh, kenapa? Kan aku niat emang mau pamer. Gini loh, jadi ASN lulusan IPDN, bajunya rapi gini, tanda pangkatnya banyak. Gini loh, jadi ASN, biar orang-orang termotivasi. Tapi kan jadi ASN nggak harus IPDN. Loh, tapi kan IPDN keren. Tapi kan nggak semua orang bang mau jadi keren. Ya kan aku mau menginspirasi orang lain supaya sukses juga. Sukses kan nggak harus ASN bang. Emang sih, tapi kan kenapa coba setiap pembukaan lowongan CPNS orang berlomba-lomba ribuan bahkan yang mau daftar. Belum lagi sibuk ikutin tutorial di YouTube, bahkan juga ikutan tryout online. Padahal kan yang belum tentu yang lola itu kan tahu gimana jadi PNS. Ya dia cuma manfaatkan orang-orang yang takut nggak lulus ujian aja sih buat dapetin uang. Udahlah Vi, terima. Ya, itu bener ya. Sering aku ingatkan ke kalian, kalau banyak dari akun-akun Instagram yang mengatasnamakan info CPNS, info IPDN, bimbel 100% pasti lulus, itu bukan akun resmi yang dikelola oleh orang yang punya kewenangan atau tanggung jawab informasi valid di bidang itu. Ironisnya kalian malah nyangka kalau itu akun resminya IPDN, akun resminya BKN. Jadi kalian ikut bimbelnya, kalian telan semua iklannya. Selain akun resmi IPDN ID, bkn.go.id, dan Kementerian PAN RB, itu nggak ada akun-akun komersial yang kerjasama resmi dengan lembaga pemerintahan yang ngurusin tentang ASN, BKN, Kemenpan RB, IPDN, Kemendagri, nggak ada. Jadi nggak ada namanya bimbingan resmi dari BKN 100% dijamin lulus, nggak ada jaminan. Be wise, hati-hati dengan akun-akun jualan seperti itu. ASN itu kerjaan paling aman, hari ini, nanti, ya besok lusa, nggak tau lah pokoknya sampai kapan. Enggak bang, udah ganti baju aja bang, udah ganti baju. Kenapa? Iri kok kan? Udah lebih. Alah, kalau iri kau bilang. Iri sih enggak bang, cuma aku kasihan. Ngapain abang pakai baju kerja? Kan ini hari libur bang. Bang, bangga boleh, sombong jangan. Aku kan belum selesai cerita, Vi. Udahlah, ganti baju aku. Udah kan? Udah puas kau? Nah itu, humble. Setelah selesai membereskan urusan di PDN, diklat, ijazah, pamitan sama teman-teman, Subtitlenya kampret ya. resmilah saya kembali pulang ke kampung halaman saya, ke tempat penempatan saya, Kota Tebing Tinggi, dan mendapat surat tugas sebagai seorang ASN. Bentar ya, saya ambil dulu contoh. Nah, ini dia. Nih. Kita baca ya. Bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota Tebing Tinggi dengan ini, nama Ari Miranda SSPP, pangkat golongan ruang penata muda 3A, jabatan staf pada pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dengan tugas pertama saya mengantarkan surat. Jadi Set to yang remember. mikir kalau lulusan IPDN itu ketika bekerja langsung punya jabatan dan gaji besar, tunggu dulu Pak. Terima kasih untuk yang udah meluangkan. Oke, jadi videonya ngejelasin tentang gimana Bang Ari lulus dan penempatan pertama, penugasan pertama juga Bang Ari. Yang jadi garis bawah di sini punchline-nya itu di akhir ya. Kalau bentar ini lepas nih. Lulusan IPDN tugas pertamanya adalah mengantar surat. Ini terjadi hampir ke semuanya sebenarnya. Ketika udah di dunia kerja, purna praja baru ya diposisikan sebagai pegawai baru. Dan sebagai pegawai baru tentu tugas yang diberikan juga diukur dari tingkat tanggung jawabnya paling rendah, seperti ngantar surat, bikin undangan, agendakan rapat. Tapi seiring berjalannya waktu, tugas yang diberikan juga bakalan naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi tanggung jawabnya. Aku nyeritain secara detail banget. Aku dulu juga pernah ngerjain tugas remeh-temeh, nerima surat, motokopi, ngeprint. Makin lama makin naik jadi asisten, sespri, ajudan, sampai pernah disuruh bikin strategi pemenangan pilkada.
Rambut sama hitam nasib siapa yang tahu, emang benar. Gak semua teman-teman Purna Praja mulai dari starting point yang sama. Tergantung lagi kalau atasan langsungnya senior Purna Praja, ya bakalan langsung tahu tugas dan porsi tanggung jawabnya kayak apa yang bisa diberikan. Beberapa teman bahkan langsung dapat posisi sebagai ajudan, ada yang sespri menteri, yang tentu kerjanya nggak main-main. Karena lembaga IPDN emang nggak bertanggung jawab terhadap jalan karir alumninya. Beruntung ada ikatan alumni yang menjaga kepedulian terhadap karir sesama alumninya. Ya seenggaknya tugas-tugas yang nggak pada kapasitasnya tadi bisa cepat dilewatin lah. Disitulah peran keagrapan senior dan junior. Selain emang juniornya harus punya kapasitas dan profesionalisme ya. Jangan minta enak aja bos, kerja harus becus. Nah buat kalian yang pengen masuk IPDN karena ngebet punya jabatan, atau anda para orang tua yang ngebet nyokolain anaknya ke IPDN, tunggu dulu pak, benerin dulu mindsetnya. Kita lulus IPDN tuh bakalan kayak muda peraja lagi, dari bawah banget. Saking bawahnya kadang keinjek, tapi seninya justru di sana kalau kita bisa belajar. Ibaratnya lulusan IPDN itu udah pasti ya bakalan ngerasain kerjaan-kerjaan yang levelnya atas. Bukan mau takabur, tapi emang ya menurutku jalan karirnya emang udah kelihatan ya, entah 15 atau 20 tahun setelah lulus. Nah, mumpung ada di bawah, manfaatin buat ngerasain beban kerjanya orang-orang yang ada di bawah. Sehingga ketika kita udah ada di atas, kita bisa jadi atasan yang bijak kepada bawahan. Jadi, apa pendapat kalian? Tuliskan di bawah apakah kalian masih mau masuk IPDN dan apa alasan kalian. Jangan lupa untuk sikat tombol like, share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, terus semangat. Aku Ibor dari Ibor 23, stay strong and goodbye.